Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Adriansyah, NIM 2018-53033, mata kuliah Audit Sistem Informasi kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pertemuan 5 COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology. COBIT adalah dirancang sebagai alat penguasaan IT yang membantu dalam pemahaman dan memanage risiko, manfaat, serta mengevaluasi yang berhubungan dengan IT. COBIT merupakan kerangka panduan tata kelola TI dan atau sebagai toolset pendukung yang bisa digunakan untuk menjembatani gap antara kebutuhan dan bagaimana teknis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut dalam suatu organisasi. Nah, COBIT di sini adalah kerangka panduan yang digunakan atau sebagai toolset pendukung yang digunakan untuk auditing. COBIT memungkinkan pengembangan kebijakan yang jelas dan sangat baik digunakan untuk IT control seluruh organisasi, membantu meningkatkan kualitas dan nilai, serta menyederhanakan pelaksanaan alur proses sebuah organisasi dari sisi penerapan TI. COBIT berorientasi proses. Secara praktis, COBIT dijadikan suatu standar panduan untuk membantu mengelola suatu organisasi mencapai tujuannya dengan memanfaatkan TI. Nah, di sini COBIT digunakan sebagai panduan atau acuan untuk mengelola sebuah organisasi dengan memanfaatkan TI. Memberikan panduan kerangka kerja yang bisa mengendalikan semua kegiatan organisasi secara detail dan jelas sehingga dapat membantu memudahkan pengambilan keputusan di level top dalam organisasi. Nah, COBIT di sini memberikan panduan kerangka kerja untuk memudahkan organisasi sehingga memudahkan saat pengambilan keputusan yang dilakukan di level top manajemen. Dan di sini itu pimpinan atau pihak manajerial. Siapa pengguna COBIT? COBIT digunakan secara umum oleh orang yang memiliki tanggung jawab utama dalam alur proses organisasi, yang organisasinya sangat bergantung pada kualitas, keandalan, dan penguasaan teknologi informasi. Sejarah COBIT tahun 1996 dikeluarkan dan disusun oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari ISACA atau Information System Audit and Control Association. Nah, COBIT di sini ada 5 versi yang diterbitkan dan versi yang terbaru adalah versi 5. Sebuah kerangka kontrol TI. Visinya sebagai model untuk penguasaan IT. Misinya melakukan penelitian, pengembangan, publikasi, dan promosi terhadap kontrol objektif dari teknologi informasi yang secara umum diterima di lingkungan internasional untuk memakai sehari-hari oleh manajer. Framework atau kerangka dari COBIT. Yang pertama, IT resource. Apa saja yang di dalamnya itu adalah data, information system, teknologi, facilities, human resource. Data tersebut adalah dokumen-dokumen ataupun data-data. Information system, lalu teknologi yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Fasilitasnya apa saja. Human resource di sini adalah para pegawai. Selanjutnya, IT proses. Di dalamnya terdapat plan and organize atau perencanaan dan organisasi atau PO. Lalu acquire and implement atau pengendalian dan implementasi atau AI. AI di sini bukan artificial
intelijen, tapi dalam COVID itu adalah acquire and implement, deliver and support, monitor and evaluate. Lalu business requirements, di dalamnya terdapat efektivitas, efisiensi, kerahasiaan, integritas, ketersediaan, pemenuhan, information reliability. Nah, apakah itu sudah efektif dan efisien? Apakah kerahasiaannya sudah terjaga? Apakah sistem tersebut sudah terintegritas? Ketersediaannya bagaimana? Pemenuhannya itu bagaimana? COVID terdiri dari 4 domain. Yang pertama, planning dan organization atau PO. Lalu, acquisition dan implementation atau AI. Yang ketiga, delivery and support atau DS. Yang keempat, monitoring and evaluation atau MA. COVID framework IT process. Plan and organize atau PO. Domainnya topik, strategi, dan taktik merencanakan visi organisasi dan infrastruktur. Nah, pertanyaan seputar PO itu, apakah IT dan strategi bisnis sudah ditetapkan? Apakah perusahaan sudah menggunakan secara maksimum sumber dayanya? Apakah semua orang di dalam organisasi sudah memahami sasaran IT? Apakah pertanyaannya seputar itu saja? Tidak, masih ada banyak pertanyaan lainnya seputar plan and organize. Lalu, acquire and implement. Topiknya IT solution dan perubahan dan pemeliharaan. Pertanyaannya apa saja? Pertanyaannya, apakah proyek baru dapat memberikan solusi terhadap kebutuhan bisnis? Apakah proyek baru dapat selesai tepat waktu dan sesuai anggaran? Apakah sistem kerja yang baru bisa diterapkan dengan baik? Apakah perubahan yang dibuat tidak merepotkan kegiatan bisnis yang berjalan? Apakah pertanyaan seputar itu saja? Saja tidak, dan masih ada banyak pertanyaan yang lainnya sesuai dengan acquire and implement atau AI. Sini proyek baru dapat memberikan solusi terhadap kebutuhan bisnis. Itu dicek apakah iya atau tidak. Lalu proyeknya dapat selesai tepat waktu atau tidak, melebihi anggaran atau tidak, dan seterusnya. Deliver and support atau DS. Layanan pengantaran dan dukungan proses penyusunan, pengolahan sistem aplikasi. Pertanyaannya, apakah layanan IT yang diberikan sesuai dengan prioritas bisnis? Apakah biaya IT dapat dioptimalkan? Apakah pekerja mampu menggunakan sistem IT lebih produktif dan aman? Selanjutnya, monitor and evaluate atau kontrol dan evaluasi. Topiknya, penilaian overtime, jaminan pengiriman, sistem pengendalian manajemen kesalahan, pengukuran pekerjaan. Pertanyaannya apa saja? Dapatkah IT mendeteksi suatu permasalahan sebelum semuanya terlambat? Nah, ini apakah IT tersebut dapat mendeteksi kesalahan tersebut sebelum terjadi, lalu dapat menanggulanginya? Apakah jaminan kemandirian yang diperlukan dapat memastikan bidang-bidang kritis bisa beroperasi sesuai dengan yang diharapkan? Nah, itu jaminan yang diberikan apakah bisa memastikan bidang-bidang kritis atau yang penting di perusahaan bisa beroperasi sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan peraturan perusahaan atau tidak. Kerangka kerja framework. Pertama, mengamankan aset sistem informasi
atau aset safeguarding. Yang kedua, efektivitas sistem. Yang ketiga, efisiensi sistem. Yang keempat, memberikan dan mengelola ketersediaan layanan sistem informasi atau availability. Yang kelima, menjaga kerahasiaan atau confidentiality. Yang keenam, meningkatkan kehandalan atau reliability. Yang ketujuh, menjaga integritas data atau data integrity. Yang kedelapan, menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku saat ini, baik itu di internal dan eksternal organisasi atau entitas. Yang pertama, mengamankan aset sistem informasi atau aset safeguarding. Aset informasi suatu entitas seperti perangkat keras, hardware, perangkat lunak atau software, sumber daya manusia, file atau data, dan fasilitas teknologi informasi lainnya harus dijaga dengan sistem pengendalian internal yang baik agar tidak terjadi misefisiensi, misefektivitas, dan penyalahgunaan aset entitas. Nah, aset-aset tadi itu harus dijaga dengan baik dan benar, harus sesuai dengan peraturan perusahaan agar perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Jika tidak, ya maka terjadi penyelewengan atau misefisiensi, misefektivitas. Yang kedua, efektivitas sistem. Efektivitas sistem informasi entitas memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan usaha atau bisnis. Suatu sistem informasi dapat dikatakan efektif bila sistem informasi memberikan manfaat dan ketepatgunaan teknologi informasi dalam operasi dan administrasi. Yang ketiga, efisiensi sistem. Efisiensi menjadi sangat penting ketika sumber daya kapasitas yang dimiliki oleh entitas terbatas. Nah, jika sumber daya yang dimiliki entitas atau organisasi tersebut terbatas, maka harus digunakan semaksimal mungkin. Jika cara kerja dari sistem aplikasi komputer menurun, maka pihak manajemen, dalam hal ini mewakili entitas, harus mengevaluasi apakah efisiensi sistem masih memadai atau harus menambah sumber daya, karena suatu sistem dapat dikatakan efisien jika sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan user dengan sumber daya informasi yang minimal. Nah, pihak manajemen tadi harus mengevaluasi jika terjadi penurunan kinerja dari sistem komputer. Lalu pihak manajemen tadi memutuskan apakah harus menambah sumber daya atau mengupgrade-nya agar sistem informasi tersebut dapat berjalan dengan lancar atau efisien. Keempat, memberikan dan mengelola ketersediaan layanan sistem informasi atau availability. Berhubungan dengan ketersediaan dukungan atau layanan teknologi informasi. Teknologi informasi hendaknya dapat mendukung secara berkelanjutan terhadap proses usaha atau bisnis entitas. Makin sering terjadi gangguan atau sistem downtime, maka berarti tingkat ketersediaan sistem rendah. Nah, jika sering terjadi crash ataupun server down, itu maka sistem tersebut tingkat ketersediaannya masih rendah. Maka pihak manajemen harus memutuskan untuk menambah kapasitas. Yang kelima, menjaga kerahasiaan atau confidentiality. Fokus kerahasiaan di sini adalah perlindungan terhadap informasi dan supaya terlindung dari akses dari pihak-pihak yang tidak berwenang dan bertanggung jawab. Nah, kerahasiaan di sini harus dijaga dengan baik dan dilindungi informasi tersebut supaya terhindar dari akses yang ingin masuk ke dalam data yang rahasia tersebut dan tidak terjadi pencurian ataupun dari akses yang pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang keenam, meningkatkan kehandalan atau reliability. Berhubungan dengan kesesuaian dan keakuratan bagi manajemen dalam pengelolaan organisasi, pelaporan dan pertanggungjawaban. Yang ketujuh, menjaga integritas data, data integrity.
Integritas data adalah salah satu konsep dasar sistem informasi. Data memiliki atribut-atribut seperti kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan. Jika integritas data tidak terpelihara, maka suatu entitas tidak akan lagi memiliki informasi atau laporan yang benar. Bahkan entitas dapat menderita kerugian karena pengawasan yang tidak tepat atau keputusan-keputusan yang salah. Nah, integritas tadi harus dijaga oleh pihak manajemen. Jika tidak, itu akan memberikan sebuah kerugian bagi perusahaan atau organisasi. Lanjutannya, utama yang membuat data berharga bagi entitas dan pentingnya untuk menjaga integritas data adalah: pertama, makna penting data atau informasi bagi pengambilan keputusan adalah peningkatan kualitas data sehingga dapat memberikan informasi bagi para pengambil keputusan. Nah, data atau informasi tersebut sangat penting bagi pihak manajemen yang digunakan untuk membuat keputusan selanjutnya, dan keputusan tersebut memberikan dampak pada perusahaan. Jika keputusannya benar, maka itu berdampak baik bagi perusahaan. Jika tidak, maka sebaliknya. Yang kedua, nilai data bagi pesaing entitas. Jika data tersebut berguna bagi pesaing, maka kehilangan data akan memberikan dampak buruk bagi entitas. Pesaing dapat menggunakan data tersebut untuk mengalahkan entitas saingannya sehingga mengakibatkan entitas menjadi kehilangan pasar, berkurangnya keuntungan, dan sebagainya. Nah, data tersebut jika sangat bernilai maka harus dijaga, karena bisa saja data tersebut jika entitas pesaing mengetahuinya lalu menirunya, maka itu dapat berdampak buruk bagi entitas yang ditirunya. Itu dapat kehilangan pasar atau apapun itu yang berdampak buruk. 8. Menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku. Menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku saat ini, baik itu di internal dan eksternal organisasi atau entitas atau compliance. Nah, peraturan tersebut itu harus ditaati, harus dilakukan, tidak boleh dilanggar. Jika peraturan tersebut dilanggar, maka dapat merugikan perusahaan atau organisasi. Dan yang mentaati peraturan tersebut adalah pihak internal dan eksternal. Tidak hanya internal saja, eksternal juga harus mentaatinya. Ketaatan terhadap peraturan yang berlaku baik itu di dalam dan di luar entitas memberikan dampak positif dan bernilai tambah guna memberikan keyakinan yang cukup bagi para pihak yang berkepentingan entitas, khususnya para regulator, bahwa entitas menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tidak meniadakan prinsip biaya manfaat dalam melakukan kegiatan usaha atau bisnis entitas, khususnya kegiatan teknologi informasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.